Dalam sebuah penerbangan komersial, pesawat mengalami kerusakan mesin yang membuat semua penumpang histeris, dan kemudian pesawat mendarat darurat di tengah laut sampai akhirnya tenggelam sepenuhnya. Tanpa diduga, ruangan belakang pesawat belum terisi air yang membuat para korban yang masih hidup bingung harus melakukan apa untuk menyelamatkan diri. Di awal film, kita diperlihatkan sesosok wanita jatuh ke tengah lautan dan mengambang sampai akhirnya membuka mata dalam keadaan panik. Ternyata, tadi hanyalah mimpi Brandon yang merupakan bodyguard dari seorang putri gubernur yang bernama Ava. Brandon sudah bekerja semenjak Ava masih kecil, sehingga hubungannya lebih ke paman dan keponakan. Di pagi itu, Brandon dan Ava tiba di bandara di mana Ava bertemu dengan pacarnya Jack dan juga sahabat keduanya yang bernama Kyle. Karena ketiganya bermaksud liburan bersama, kedua sahabatnya merasa tidak nyaman dengan kehadiran Brandon, namun Ava menjelaskan kalau ayahnya tak akan mengizinkannya pergi tanpa pengamanan. Setelah masuk ke dalam pesawat, Ava memilih duduk bersama keduanya di kelas ekonomi, karena penerbangan kali ini cukup sepi. Ava memperhatikan aktivitas penumpang lain di depannya, dan di saat pesawat lepas landas, terjadi turbulensi yang masih dalam tahap wajar. Beberapa waktu kemudian, mesin bagian kiri menabrak sekelompok burung, yang membuat turbulensi kembali terjadi. Namun pramugara bernama Danilo menenangkan semua penumpang. Tanpa diduga, pesawat mengalami turbulensi lebih hebat, dan mesin bagian kiri mulai hancur sampai terbakar, yang disebabkan insiden burung yang tadi. Melalui pengeras suara, pilot pun meminta semua penumpang termasuk kru pesawat untuk duduk di kursi dan mengencangkan sabuk pengaman, sehingga penumpang banyak yang panik. Tanpa diduga, baling-baling hancur dan menghantam badan pesawat hingga menciptakan lubang besar, yang salah satu pecahannya menghantam ke tubuh Brandon. Satu persatu penumpang yang berada di sekitarnya pun terhisap keluar, dan penumpang lainnya berusaha menyelamatkan orang yang mereka kenal, namun sayang daya hisapnya terlalu besar. Di saat seorang pramugari berusaha menyelamatkan penumpang yang ini, uniknya pramugari tersebut juga ikut keluar dari pesawat dengan ikhlas. Setelah kehilangan banyak penumpang, pesawat kehilangan kecepatannya dan menabrak air di tengah lautan yang menyebabkan kematian lainnya karena efek domino. Bagian tengah yang tadi berlubang pun menyebabkan air mulai masuk sehingga pesawat kehilangan daya apung dan tenggelam sampai dasar laut. Untungnya, bagian belakang pesawat belum terisi air sehingga Ava dan dua sahabatnya beserta satu pramugara masih hidup, walau Kyle harus mengalami patah tangan. Dalam keadaan panik, keempatnya menatap ke arah bagian depan sambil mendengarkan suara aneh di sekeliling pesawat. Tanpa diduga, Brandon masih hidup dan keluar membawa Rosa beserta neneknya yang bernama Mardi. Mardi yang sudah tidak bernafas karena terlalu lama di dalam air, diberi pertolongan pertama oleh Danilo, yang setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Mardi bisa diselamatkan. Rosa kemudian menanyakan keberadaan kakeknya, namun Brandon menjelaskan padanya dan Mardi kalau kakeknya tidak sempat dia selamatkan. Semuanya pun yang dalam keadaan panik, membuat Brandon menenangkan mereka dengan kepemimpinannya yang sangat berpengalaman. Brandon mengarahkan kalau udara yang sekarang seharusnya cukup sampai tim penyelamat datang, dan meminta semuanya tetap menunggu dengan tenang. Captain Hero were safe for now. Ava memeriksa HP-nya, yang tentu saja tidak mendapat sinyal, dan kemudian dirinya berpendapat kalau lubang pesawat kemungkinan bisa dilewati untuk keluar. Namun, Brandon menyangka bahwa tindakan tersebut malah dapat membahayakan, karena belum diketahui sedalam apa pesawat ini tenggelam, sehingga menunggu merupakan pilihan terbaik untuk saat ini. Danilo pun mendukung penjelasan Brandon, dengan menyampaikan ke semuanya, kalau pilot pasti sudah melaporkan ke pihak terkait semenjak insiden kerusakan mesin, sehingga pastinya tim penyelamat sudah bergerak. Brandon kemudian meminta semuanya untuk menghemat oksigen dengan tidak banyak bergerak, dan Danilo teringat kalau di pesawat disediakan botol oksigen kecil. Namun sayangnya, dua botol oksigen tersebut ternyata kosong, sehingga bisa disimpulkan bahwa inspeksi peralatan di pesawat tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Di momen tersebut, Mardi sadar kalau penumpang di sebelahnya ada yang membawa tabung oksigen untuk medis, sehingga Brandon berencana mengambil tabung tersebut. Sebelum Brandon masuk ke air, Mardi meminta tolong dibawakan topi suaminya, dan di saat Brandon menyelam, dia melihat beberapa penumpang yang tewas. Setelah mendapatkan topi suaminya Mardi, dan tanpa menyadari seekor hiu besar mengitari pesawat tersebut, Brandon akhirnya menemukan tabung oksigen yang dicari. Saat ingin kembali ke bagian belakang, tiba-tiba hiu yang tadi masuk melalui lubang di badan pesawat dan berusaha menyerang Brandon untuk dimangsa. Brandon yang sudah beberapa menit belum muncul, membuat semuanya gelisah apalagi nampak buih-buih aneh muncul di permukaan air.
Untungnya, Brandon bisa naik ke permukaan air dan tanpa diduga menginstruksikan semuanya agar menjauh dari air sambil menyembunyikan kalau kakinya sudah terluka parah. Dalam keadaan sekarat, dia pun memberikan topi dan menaruh tabung oksigen, serta meminta maaf pada Ava karena sudah gagal menjalankan tugasnya sambil meminta semuanya menjauh dari air. Brandon pun terseret dengan cepat ke dalam air, dan semuanya menyaksikan kibasan ekor hiu muncul yang menandakan kalau Brandon sudah tewas disantap hiu tersebut. Karena ketakutan, akhirnya semuanya memutuskan pindah ke ruangan paling belakang agar menjauh dari air sesuai instruksi Brandon dan berharap tim penyelamat akan segera datang. Marty yang merupakan seorang mantan tentara medis memutuskan mengobati luka patah pada tangan Kyle dengan menggunakan bidai dan juga relokasi tulang. Sementara di area terdekat dari titik jatuh pesawat, sebuah helikopter penyelamat yang memprioritaskan keselamatan Ava, yang merupakan anak dari seorang gubernur, belum menemukan tanda-tanda apapun. Kembali ke dalam air, di mana semuanya mendengar dan merasakan perubahan posisi pesawat, yang menandakan kalau air bisa kapan saja memenuhi seluruh ruangan. Walau Jet tampak seperti lelaki sejati, dia nampak yang paling pesimis akan selamat, dan Danilo mengeluarkan oksigen pada tabung selama beberapa detik di ruangan tersebut. Di saat itu, mereka menyadari kalau air berubah cukup merah, yang menandakan hiu tersebut sedang memangsa jasad-jasad penumpang yang ada di kursi. Tiba-tiba, pesawat berguncang manakala hiu tersebut menabrak secara acak saat mengelilingi pesawat. Rosa terlihat sangat ketakutan, namun Ava menenangkannya dan meyakinkannya kalau tim penyelamat akan segera datang. Namun sayangnya, helikopter penyelamat masih belum menemukan sesuatu, sementara bahan bakar mulai berkurang sedikit demi sedikit. Air yang dalam beberapa jam lagi memenuhi semua ruangan karena terdengar suara pergeseran secara berkala, membuat mereka yakin kalau hidup mereka tidak akan lama lagi. Dan benar saja, pesawat meluncur ke arah kedalaman yang tak diketahui karena terlihat sangat gelap. Untungnya pesawat kembali berhenti berkat tertahan tumpukan batu karang di depannya, namun di posisi tersebut menyebabkan air lebih dekat dengan mereka. Menyadari kalau kapanpun pesawat bisa tergelincir lagi, semuanya setuju kalau satu-satunya cara untuk selamat yaitu dengan berenang sampai ke permukaan air. Namun mereka harus mencari cara untuk menghindari kejaran hiu, dan Rosa memberitahu pelajaran dari sekolahnya kalau hiu tidak suka dengan gelembung udara. Walau sudah mendapat info tersebut, semuanya pun masih memiliki masalah dengan kemampuan masing-masing dalam menahan nafas di dalam air. Di saat itu, Kyle mengingat kalau ada beberapa penumpang yang berangkat dengan membawa peralatan selam yang terlihat lengkap. Danilo menjelaskan kalau benar perlengkapan selam tersebut dibawa, maka barang tersebut ada di ruangan bagasi ekor pesawat yang pastinya sudah terisi air, the hatch. Namun dia menambahkan kalau tabung oksigen tersebut kemungkinan kosong, karena dalam peraturan penerbangan tidak membolehkan membawa dalam kondisi terisi penuh. Ava berpendapat kalau mungkin saja masih ada sisa oksigen di tabung tersebut, akan tetapi Jet sangat pesimis sehingga Ava melipir ke toilet untuk berpikir jernih. Saat mendengar suara patahan bertambah keras, dia akhirnya memutuskan sesuatu, dan keluar sambil menenangkan Rosa dengan mengatakan kalau rasa takut adalah hal yang normal. Sementara di sisi luar, helikopter penyelamat hanya menyisakan 15 menit bahan bakar, dan akhirnya mereka menemukan puing-puing pesawat. 2 penyelam pun diterjunkan, dan tak membutuhkan waktu lama untuk menemukan pesawat, karena sebagian lampu masih menyala abangku. Saat keduanya mendekat, Ava dan yang lainnya bahagia, sambil melambaikan tangan ke arah penyelam tersebut. Satu orang penyelamat masuk melalui lubang pesawat, sementara satunya lagi memperhatikan para korban, sambil mengisyaratkan kalau semua akan baik-baik saja. Tanpa diduga, seekor hiu lewat di belakang si penyelam, sehingga Ava dan yang lain berusaha memberitahunya untuk membalikan badan. Si penyelam pun melihat ke belakang dan tak menemukan apapun, namun saat dirinya kembali melihat ke arah para korban, dia dimangsa oleh hiu tersebut dari sisi samping sampai meninggoy. Beberapa saat kemudian, para korban pun menyaksikan potongan kaki si penyelam yang disisakan sang hiu untuk sahur nanti. Semuanya yang mengingat kalau penyelam ada 2 orang, melihat ke arah genangan air, dan tak menemukan tanda-tanda kemunculannya, sehingga mereka meyakini kalau penyelam tersebut juga sudah disantap. Di sisi luar, helikopter mulai kehabisan bahan bakar, sehingga kapten memutuskan kembali ke pangkalan, dan sudah mengirim titik koordinat jatuhnya pesawat, sehingga helikopter lainnya akan berada di sini dalam 1 jam. Kembali ke dalam pesawat, Ava mengingat kalau jasad penyelam satunya ada yang masuk ke pesawat, sehingga tabung oksigennya bisa digunakan. Dia menyelam sebentar dan melihat tubuh si penyelam secara samar, yang membuatnya tersenyum kecil. Jet mencoba mendekat dari atas untuk melihat lebih jelas, namun tanpa diduga tergelincir sampai masuk ke air. Semuanya pun panik karena Jet tidak langsung ke permukaan, namun Jet muncul sambil tertawa untuk mengerjai mereka. Tanpa diduga saat Jet belum seluruhnya keluar dari air, hiu menggigitnya yang membuat kepanikan terjadi.
Jet berusaha lepas dari gigitan, dan yang lainnya mendekat untuk menarik tubuhnya keluar dari air, agar menjauh dari serangan hiu tersebut. Namun sayangnya, kaki kanan Jet sudah dimangsa, sehingga di suasana tersebut, Rosa diminta untuk menunggu di balik tirai, sementara Mardi melakukan pertolongan. Dengan menggunakan ikat pinggang, Mardi membuat tourniquet untuk menghentikan pendarahan, dan Jet merasa terpukul dengan cacat permanen tersebut. Masih mengusahakan untuk mendapat perlengkapan selam, Ava akhirnya memutuskan untuk mengambilnya, sehingga Danilo membuka pintu yang menuju ke ruangan bagasi. Walau ruangan tersebut juga terendam air, Ava tetap melakukannya, dan menggunakan flare untuk mencari tas yang berisi perlengkapan selam. Beberapa saat kemudian, dia menemukan tas yang dicari namun tanpa diduga, seekor cumi darat muncul dan langsung menyelimutinya dengan tentakel. Flare yang sudah mati, membuat semuanya panik namun untungnya Ava berhasil lepas dari cengkraman si cumi, dan juga membawa perlengkapan selam. Mereka pun mulai membongkar tas tersebut, namun hanya terdapat 4 set perlengkapan selam. Saat mendengar suara gesekan pesawat yang amat kencang, mereka menyadari kalau pesawat akan kembali berubah posisi, sehingga keputusan harus segera diambil. Sementara di sisi lain saat semuanya sibuk, Jet menghembuskan nafas terakhirnya dari berpuluh menit yang lalu, sehingga Ava sangat terpukul, dan mencoba melakukan resusitasi jantung paru. Namun sayangnya, Jet tidak bisa tertolong sehingga Danilo menenangkannya. Tanpa diduga, badan pesawat kembali bergeser ke bawah, dan untungnya berhenti di ujung jurang sambil bagian kepalanya akan terlepas. Air pun semakin naik mengisi ruangan belakang, sehingga ajal mereka hanya tinggal beberapa menit lagi. Rest here. Mengingat informasi dari Rosa, Ava berkata kalau pompa pengisi pelampung bisa menciptakan gelembung udara untuk menjauhkan hiu saat mendekat. Namun Kyle memikirkan jarak ke permukaan yang mungkin sangat jauh, dan berarti perlu menahan nafas yang cukup lama. Karena yang lainnya tak terlalu pesimis seperti Kyle, Ava pun mempersiapkan perlengkapan dan mengumpulkan pelampung pesawat. Tanpa diduga, bagian atas mulai bocor yang menandakan ruangan tersebut akan hancur sepenuhnya. Semuanya kemudian memakai baju renang, kecuali Mardi karena bajunya hanya ada 4 buah. Setelah semua siap, mereka pun mulai masuk ke air dengan bergiliran sementara terlihat bagian depan pesawat sudah patah sepenuhnya. Tanpa diduga, badan pesawat mulai turun ke bawah palung, dan di momen tersebut Mardi meminta Ava untuk menjaga Rosa. Ava yang berenang paling depan, melihat moncong hiu yang mendekat sehingga langsung membuat gelembung, dan untungnya benar, gelembung tersebut bisa menjauhkan sang predator. Setelah jalur terlihat aman, Ava dan Rosa melanjutkan penyelaman, lalu Danilo yang disusul Kyle masuk juga ke dalam air. Tanpa diduga saat mereka berempat pergi, Mardi memutuskan untuk tetap di ruangan tersebut, karena merasa tidak mampu, dan juga demi menemani suaminya yang sudah tiada. Sementara itu, Kyle panik dan memutuskan naik ke langit-langit yang memiliki celah udara, sehingga Danilo berniat menenangkannya. Tanpa diduga, hiu kembali masuk dan langsung menerkam Kyle yang baru mau melanjutkan, yang menyebabkannya harus tereliminasi. Danilo yang ketakutan kemudian maju, dan bertemu dengan Ava dan Rosa, yang berhenti setelah menemukan tabung penyelam, untuk tambahan nafas, sambil Danilo mengisyaratkan tidak ada lagi orang di belakang. Setelah semuanya mendapat oksigen tambahan secara bergilir, Danilo dan Rosa berhasil keluar pesawat, dan juga berhasil mengembangkan pelampungnya menuju permukaan. Sayangnya saat Ava mau mengembangkan pelampungnya, hiu tersebut kembali masuk sehingga Ava tidak bisa keluar untuk sementara. Untungnya, hiu tersebut tidak menyadari keberadaan Ava yang berdiam diri di depannya, namun kibasan ekor hiu menyebabkan kacamata renangnya terlepas sehingga pandangannya terganggu. Saat dirinya hendak keluar, hiu lainnya masuk yang membuat Ava memutuskan keluar dari bagian depan pesawat. Tanpa diduga, pesawat meluncur ke bawah palungan dalam, dan membuat efek tarik bagi Ava yang sedang berenang menuju ke lubang bagian depan. Tak mau mati tanpa berusaha, Ava menggapai kursi-kursi yang akhirnya dirinya bisa keluar dari sana sebelum pesawat membawanya ke palung yang sangat amat dalam. Namun sayangnya saat pelampungnya dikembangkan, Ava pingsan karena terlalu lama menahan nafas. Walau begitu, pelampung tersebut berhasil membawa tubuh Ava sampai ke permukaan, dan untungnya Ava bisa kembali bernafas dengan sendirinya. Setelah sadar, Ava melihat sekeliling yang sepi, dan hanya menemukan boneka milik Rosa. Tak lama kemudian helikopter penyelamat mendekat ke arahnya sebelum ada hiu yang memangsanya. Danilo dan Rosa ternyata sudah ada di sana, dan saat Rosa menanyakan keberadaan neneknya, Ava terpaksa menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Sebagai bentuk perpisahan pada kakek neneknya, Rosa memberikan boneka kesayangannya pada mereka, dan kemudian berpelukan dengan Ava.